Shalom. Selamat siang. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan pada saat ini kita datang ke rumahnya Tuhan. Satu tujuan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita puji Yesus kami. Yesus baik.
bahwa Engkau baik buat saya. Kami tahu karena kebaikan-Mu, satu bukti yang nyata, kami ada di rumah-Mu pada siang hari ini. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Selain hidup kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dan besar, kami boleh nikmati pada siang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu, mungkin ada di hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kami yakin kebaikan Tuhan yang Engkau berikan sampai siang hari ini, karena Engkau saja ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, kami menyerahkan jalan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Engkau rapi dengan kuasa
kuasa-Mu Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami berdoa buat pelayanan musik, kolektan seluruh kami yang ada Tuhan. Kami yakin Engkau sudah mempersiapkan kami. Kami berdoa juga buat pelayanan perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya melalui perjamuan suci kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa ya Tuhan, hati pikiran kami, ampuni dosa dan kelemahan kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya kami tetap memuliakan akan Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pada siang hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya, saudaraku. Haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Di hadapan kita ada tubuh dan ada Tuhan, tapi kita mau hadirat Allah hadir di tempat ini sehingga kita merasakan suasana surga, damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Gembala dan masih percayakan kami terus belajar di dalam melayani Tuhan. Kita pilih bersama-sama saudaraku. Kita akan pujian kepada Tuhan Yesus baik. Di segala waktu Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya.
Dengan suara keras, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kebaikan Tuhan sangat nyata di dalam kehidupan kita. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan kita kembalikan semuanya guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat pujian kita. Engkau baik, teramat baik. Haleluya.
menghadapi sebuah problem yang begitu besar, bahkan dahsyat di dalam kehidupanmu. Sesungguhnya Yesus terlebih besar dari semuanya. Apa yang menjadi halanganmu pada saat ini? Saksikan penderitaan kalian. Kita masih memiliki Yesus yang lebih besar dari semuanya. Ketika Daud diperhadapkan Goliat yang begitu besar dan tinggi, dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Yesus yang dia sembah lebih besar daripada Goliat yang ada di depannya. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Serahkan sakitmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya ketika engkau berkata Yesus terlebih besar, maka sakitmu begitu kecil, maka masalahmu begitu kecil.
apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian. Engkau berkata dalam pujian kami, kiranya Tuhan bisa membuat hatimu senang Tuhan, naik berbau dupa harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa, pada pertengahan ibadah ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus pada siang hari ini Tuhan, berkati Tuhan urapan Allah ada di atas hamba-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau Pak juga Tuhan, sebentar kami akan meletakkan korban persembahan Tuhan. Besar kecil Engkau berkati Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Engkau buka tiga-tiga langit untuk memberkati umat-umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita mendengar persembahan, kita pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera kasih anugerah Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini Allah itu baik, memberikan kita waktu dan kesempatan untuk selalu beribadah, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang hari ini memberikan kepercayaan bagi kami untuk melayani umat Tuhan yang ada di tempat ini. Baik Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1, di mana firman Allah berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan hari ini yaitu kuat dalam masa sukar. Pemimpin pujian tadi telah mengajak kepada kita semua, bahkan diberikan contoh seperti Daud diperhadapkan dengan satu persoalan yang besar dalam ukuran secara tubuh manusia. Daud yang masih muda belia, Alkitab berkata masih kemerah-merahan mukanya, diperhadapkan dengan satu persoalan pergumulan, yaitu menghadapi Goliat yang tubuhnya adalah 6 hasta
tingginya dan sangat luar biasa dengan pakaian prajuritnya. Daud tidak berpakaian prajurit ketika Raja Saul memberikan pakaian prajuritnya. Daud tidak kuat untuk memakainya karena terlalu berat. Daud menghadapi Goliat dengan apa adanya, dengan keadaan yang dia miliki. Tetapi dia bukan melihat persoalan yang besar di hadapannya, tetapi dia memandang ada Yesus bersama dengan dia. Nah demikian pun Bapak Ibu kasih, hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masa yang sukar. Hari-hari ini, baik sebelum pandemi, setelah, bahkan di tengah pandemi, bahkan pun sampai hari ini, setelah pandemi, kita diperhadapkan dengan satu masa yang sukar. Sukar cari kerja, sukar berusaha, sukar cari duit. Begitu banyak persoalan yang membawa kita kepada kesukaran. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika dia menyampaikan tentang apa yang akan terjadi kemudian hari menjelang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam kitab saudara baca dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 10 dan ayat yang ke-11 soal masalah kesukaran. Ya, dikatakan ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Inilah peristiwa-peristiwa rentetan yang akan terjadi soal masa yang sukar. Sekali lagi saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempersiapkan untuk menghadapi masa kesukaran ini. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Teknologi boleh semakin maju, ya, iptek boleh semakin maju, tetapi kehidupan dunia ini semakin hari semakin sukar. Apalagi mereka yang cari kerja, karyawan, dengan adanya outsourcing sulit jadi karyawan tetap. Kerja sih kerja, tapi kontraknya 3 bulan, 6 bulan, setahun, rumahkan dulu, masuk lagi, syukur kalau diterima. Ya begitu Pak ya? Ya, itu yang kerja. Sukar saudara. Orang yang berusaha berdagang juga sukar. Persaingan di mana-mana. Kalau dulu offline saudara datang, orang beli di rumah. Sekarang tinggal dari rumah, nggak perlu lagi buka toko. Nah kalau kita buka toko ya susah, sudah mungkin orang datang tinggal sedikit karena sistem semakin kiriman barang sudah. Jadi inilah kesukaran, bentuk-bentuk kesukaran. Nah sekarang kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa yang sukar ini? Apakah kita diam saja atau kita melakukan sesuatu dalam hidup ini? Dan sebab itu saudara, kalau kita di dalam firman Tuhan bahwa cara menjadi kuat dalam masa sukar. Bagaimana kita harus kuat menghadapi masa yang sukar? Kita tidak mungkin mundur, ya. Kita tidak mungkin masa bodoh soal kondisi hari-hari ini. Tetapi bagaimana kita kuat menghadapi masa yang sukar? Nah, saudara, kita lihat pertama adalah menghadapi masa yang sukar. Yang pertama adalah tetap mempercayai Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian A. Yang pertama, menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini,
membuat kita mengalami kesukaran dalam pribadi, keluarga, dan lain sebagainya, maka yang pertama kita harus tetap mempercayai Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 13 saya baca satu ayat ini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini cara pandang seseorang menghadapi kesukaran. Cara pandang orang yang di luar Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, dengan cara pandang orang yang dekat dengan Tuhan, itu berbeda menghadapi kesukaran. Saudara, kalau cara pandang orang di luar yang jauh dari Tuhan, dia berkata kesukaran itu adalah fatal dalam kehidupan manusia. Tidak mungkin ada jalan keluar. Kesukaran seperti kita menghadapi tembok yang tidak ada jalan keluar, kecuali kita punya kekuatan yang bisa menjebolkan tembok. Orang dunia berpandangan bahwa ketika saya dalam kesukaran, sama seperti saya sedang menghadapi tembok yang tidak ada jalan keluar. Tetapi cara pandang orang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia menghadapi tembok persoalan, tembok masalah, tembok kesukaran, tapi dia percaya ada kekuatan Tuhan yang dapat menjebolkan tembok. Amin. Itu bedanya. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih, dikatakan bahwa masa yang sukar bagi orang percaya itu biasa. Siap saudara? Bisa cara pandang kita bahwa masa yang sukar adalah sesuatu yang biasa bagi orang percaya. Sebab bagi orang yang tidak percaya, masa yang sukar adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena dia tahu tidak ada jalan keluar ketika menghadapi satu kesukaran. Tetapi orang yang percaya, Alkitab berkata di sana bahwa masa yang sukar adalah biasa bagi orang percaya. Tidak merupakan satu ketakutan. Mengapa saudara? Karena kita berkata di sana bahwa sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ayat 9 katakan di atas, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Menakutkan tidak? Halo? Secara manusia menakutkan saudara. Ya. Tetapi kita berkata sendiri, apapun pencobaan yang kamu alami, apapun masalah, itu biasa katanya. Alkitab bilang sendiri kok. Ya, Alkitab bilang sendiri. Kitanya sendiri saja yang berkata itu luar biasa. Bagi Tuhan itu biasa. Tergantung cara pola pandang kita tentang kesukaran, tentang penderitaan apapun yang kita alami, tentang masalah yang kita alami. Jangan lihat itu satu hal yang luar biasa, tapi sebagai percaya, lihatlah itu satu masalah biasa. Saudara, saya kemarin periksa dokter, saya pikir saya darah tinggi sebenarnya. Kolesterol tinggi karena sempat saya tanpa ke dokter, saya minum obat kolesterol. Saya pikir ada berubah. Sampai jatuh sudah saya pegang sama ibu rumah. Saya ibu jatuh ini darah tinggi. Saya minum obat. Begitu terus, setelah diperiksa waktu malam, kita periksa kolesterol ya hampir di bawah. Ya, betul kan? Aduh ini gimana nih Pak, kok bisa? Ya, Bapak ini kolesterolnya sangat rendah. Jadi untung Bapak nggak jatuh. Ya sama seperti begitu tuh. Kalau saya sama. Tapi saya disuruh
beli daging merah katanya. Ya, keluar dari dokter saya ada ya sate Merangi, saya beli saudara. Tapi hanya sebentar, besoknya turun lagi tuh. Aduh, ini harus minum obat ternyata, bukan karena makanan yang demikian. Ya puji Tuhan ya, Tuhan pulihkan saudara. Ya itu Tuhan baik. Ya, kalau saya melihat kayak itu terlalu besar, ya susah saudara. Ya cara pandang kita dengan pergumulan kita. Jadi yang kita berkata bahwa yang pertama tetap mempercayai itu Tuhan. Jangan engkau percaya penyakitmu, saudara. Wah, penyakit ini membuat saya akan menderita. Usaha ini masa membuat saya menderita. Tidak, saudara. Lihatlah, percaya sama seperti Daud. Dia memandang ada Tuhan di balik semuanya ini. Bukan persoalan besar ini hadapi. Jadi yang pertama dikatakan bahwa tetap mempercayai Tuhan, ya, karena masa yang sukar bagi anak Tuhan itu biasa, bukan luar biasa. Ya. Nah, sekarang yang kedua, saudara, ya, cara menjadi kuat dalam masa yang sukar adalah yang kedua, mempercayakan diri dalam pemeliharaan Allah. Providensia, pemeliharaan Allah. Yang kedua, ya, mempercayakan diri. Kita sudah percaya Tuhan, tapi kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya sia-sia juga, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mempercayakan hidup kita ini, usaha kita, pekerjaan kita, dagangan kita kepada Tuhan. Banyak orang percaya, saya percaya, Allah dahsyat, saya percaya, tapi tidak pernah menyerahkan hidupnya, apapun keadaannya, pekerjaan, usaha, pendidikan, kepada Tuhan. Katakan, serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Arti kata serahkan, mempercayakan seperti buku ini, saudara. Ya, kan mulai Alkitab ini. Suatu ketika ya saya ketemu dengan Bapak Gunawan. Bapak Gunawan punya Alkitab, contoh gitu ya. Bapak ada yang Alkitab ya. Sebab ada orang datang ke gereja nggak bawa apa-apa, saudara. Ya, bawa Alkitab, walaupun juga di HP nggak apa-apa. Yang penting kita bawa rotinya Tuhan. Ya, saya katakan ini, saya beri Alkitab ini buat Bapak pakai. Tapi ketika saya kasih, Pak Gunawan pegang Alkitabnya, saya juga masih pegang ujung Alkitabnya. Apa kata Bapak Gunawan kepada saya? Pendeta mau kasih apa tidak? Tapi kalau pendeta tetap pegang, ya sudah, bawa aja malah. Ya, aku nanti cari tempat yang lain. Tapi kalau saya menyerahkan, melepaskan Alkitab ini ke tangan Bapak Gunawan, berarti hak penuh Alkitab ini sudah milik Bapak Gunawan, benar enggak? Demikian pun hidup ini, saudara. Kita percaya kepada Tuhan. Ya, saya Tuhan menyerahkan hidup ini, tetapi kita sendiri menyerahkan, tetapi kita pegang ekornya. Lepas, tapi ekor ini pegang. Tuhan bilang, mau serahkan apa tidak? Kalau engkau betul-betul menyerahkan kepada Tuhan, berarti sudah haknya Tuhan, urusannya Tuhan. Hidupmu, pekerjaanmu, usahamu, bukan urusanmu lagi, urusan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Dan Tuhan tidak pernah membuat celaka bagi anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu kekasih, yang kedua kita berkata, bagaimana cara kita kuat di dalam menghadapi kesukaran? Percayakanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, saudara, ada ayat di sana mengatakan, dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Jadi bukan hanya kita percaya, semua orang boleh berkata, aku percaya Yesus.
Siapapun boleh berkata demikian. Tetapi sedikit orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala apapun kekhawatiran, masalah, kesukaran apapun yang membuat engkau khawatir, saudara. Alkitab berkata, serahkanlah segala, bukannya sebagian, segala, artinya semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan jaminannya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tidak akan biarkan kita nanti makan apa Tuhan, itu urusan Tuhan. Contohlah kita sebagai orang tua punya anak, ya anak nggak mau tahu, saudara, pulang rumah ada makanan. Mau cara gimana orang tua harus ada makan. Ya orang tua pun juga cari susah mencari makan, dia nggak mau tahu, lapar harus ada. Dia nggak mau tahu urusan orang tua mau dari mana makanan, kan dia percaya hidupnya ada dalam pemberian orang tua. Gimana dengan kita? Hari-hari ini, bagaimana dengan kita? Apa kita seperti anak ini dan yakin bahwa orang tua tidak akan membuat dia lapar? Demikian pun kita hari ini. Jadi apapun yang kau sedang hadapi, kesukaan dalam menghadapi, Alkitab mengatakan, mari saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia akan pelihara kita semua. Dia tidak akan biarkan. Nah, saudara, itu jadi mempercayakan diri dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya, pemazmur mengatakan bahwa kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, maka kita berkata Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Langkah-langkah hidup kita. Ya, bahkan Yeremia berkata bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan membuat suatu hari depan yang penuh harapan. Langkah-langkah hidup kita, langkah rumah tangga kita, langkah pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan yang atur. Kita hanya menjalankan saja, saudara. Ya. Yang menjalani hidup kita, tapi Tuhan yang atur. Kamu mau kemana Tuhan? Kenapa? Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Kan Dia berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalam. Benar saudara? Puji Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup dalamku. Jadi Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang Alkitab mengatakan yang berkenan. Orang-orang yang berkenan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya macam nggak beres, saudara. Gimana Tuhan mau atur langkah hidupnya? Disuruh ke kiri dia ke kanan, disuruh kanan dia ke kiri, dia nggak nurut, saudara. Anak kita kalau nggak nurut, bukan hanya omongan yang keluar, cemeti juga jalan. Kalau nggak nurut, apalagi Tuhan, ya. Anak walaupun dia pengen sesuatu, tapi kalau nggak nurut, belum tentu langsung diberikan orang tua. Ya, Ma, beli sepatu. Wah, kemarin bandel, nakal, gimana langsung memberi? Pasti dia diajar dulu. Kalau dia sudah nurut, baru diberi. Itu di dunia, saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan akan mengatur langkah hidup kita menuju kepada hari depan yang berbahagia. Yang penting hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu intinya, saudara. Ya, itu intinya. Seorang kaya pun juga, jika dia dikerjanya kondisinya baik, saudara. Ya, kalau dulu ada pengawas mungkin di perusahaan, sekarang CCTV pengawasnya. Nggak perlu lagi di lapangan ada yang kontrol. Bahwa di sana ketika bosnya datang rajinnya bukan main. Ketika bosnya pergi tidur di saudara. Dia nggak tahu ada CCTV, mata CCTV yang melihat. Ya. Tuhan pun begitu. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
Tuhan melihat. Ada CCTV-nya Tuhan, ya. Mata Tuhan melihat. Jadi Alkitab mengatakan orang yang akan Tuhan tuntun langkah-langkah hidupnya adalah hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa pun, ya, saya berikan contoh anak kita kalau dia baik, saudara, nurut sama orang tua dengan dengaran tanpa anak itu minta, kita sudah punya hati untuk beri. Saya pengen beri luar biasa, ya. Ini buat kamu, surprise buat anak. Tanpa anak tahu, ya, orang tua memberi, mungkin ya dia bapak-bapak ya orang tua kepada anak yang tidak dengaran. Tanpa pun yang minta, orang sudah tahu apa yang dia kebutuhan. Jadi Tuhan kita yang baik, amin. Apakah sebelum keluar dari mulutmu, ya, sebelum keluar dari mulut, sebelum engkau sampai ke dalam, Tuhan sudah tahu apa yang kau mau. Ini luar biasanya kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berarti bukan hak kita lagi, urusan Tuhan yang ini. Mau kita sakit, mau kita dalam masalah, itu urusan Tuhan, ya. Semuanya izin Tuhan. Jadi jangan juga berpikir bahwa sudah menjadi percayakan hidup kepada Tuhan, saya bebas dari penderitaan, saya bebas. Bukan begitu, saudara, ya. Ayub pun juga orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan. Tapi ya Tuhan izinkan dia mengalami itu, kasih karunia. Ayub tidak sama seperti kita. Masing-masing Tuhan memberikan kasih karunia. Itu sebabnya jalanlah hidup bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu, saudara, ya, dikatakan tadi bahwa mempercayakan diri dalam pemeliharaan Allah, yaitu masuk tadi kita sudah baca bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Sesuai dengan Yeremia berkata, hari depan yang penuh harapan. Bagi siapa? Bagi hidup mereka yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita lihat, saudara, ya, yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah tetap setia bertekun dalam Tuhan. Nah, ini yang pertama kali percaya kepada Tuhan. Yang kedua mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan yang ketiga tetap setia mengiring Tuhan, ya, tetap setia. Tadi pagi saya katakan ada opung kita, ya, dari muda sampai hari ini, dari muda sampai tua tetap setia itu Tuhan. Luar biasa, ya. Opung kita yang paling tua di sini, ya. Satu contoh, tetap setia iring Tuhan, ya, satu setia. Jadi yang ketiga adalah tetap setia bertekun dalam Tuhan. Setia terus Tuhan. Walaupun mungkin doamu belum dijawab Tuhan, tetap setia, kerjakanlah terus pekerjaanmu, ya. Kerjakan terus walaupun Tuhan belum berkati saya, Tuhan belum tolong saya. Saya pernah sampaikan di tempat ini, ya, ketika saya buka pelayanan 13 tahun kontrak, setiap tahun naik. Wah, sampai 2003 naik terus, ya, dari 96, ya, 95 naik terus sampai 2013 kontrak itu sampai saya berumah tangga punya anak, naik terus, saudara. Tuhan, gimana ini, ya, kontrak naik terus, dari mana nih? Tapi pada akhirnya endingnya yang indah, amin, saudara. 2003, ya, Tuhan kasih, nih, kamu rumah, nggak perlu cicil, nggak perlu bayar, nih gratis, sampai sertifikat atas nama saya. Terima kunci, saudara, yang kasih nih. Saudara mau besar rumah kecil, yang penting ini anugerah Tuhan. Jadi nggak ngontrak lagi. Itu untuk tinggal. Tempat ibadah Tuhan siapkan dari 2002 sampai sekarang, nggak sewa, nggak bayar, saudara. Ruko yang jual BK, dikasih jual BK. Dari 2002 sampai hari ini. Kalau kontrak situ 100 juta berapa, saudara? Setahun. Karena itu semi publik, ya, 3 lantai. Lebar 6, panjang 17. Gratis, saudara. Tuhan siapkan. Amin. Jadi pengalaman hal ini bukan hanya hamba Tuhan saja, jemaat Tuhan juga bisa mengalami hal yang sama. Yang penting kita setia, kalaupun hari ini masih rendah berkatnya, terus setia terus. Dan suatu saat
Tuhan yang angkat hidup kita lebih dari orang lain. Ya, karena janji Tuhan kan Ulangan 28, kita jadi apa? Bukan menjadi ekor tapi menjadi mau sudah jadi kepala. Luar biasa ya. Tuhan akan berkati kita semua. Dan sebab hari ini mari kuat dalam masa yang sukar. Jangan mundur, maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan kita, dan biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kita semua hari ini. Puji Tuhan, mari Bapak kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengajak ke depan bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk bersama dengan kami dalam pelayanan hari ini. Dan biar berlutut di depan, kita akan berdoa bersama-sama. Kini bersama-sama, darahnya amat kuasa. Saatnya kami akan melaksanakan perjamuan asa yang kudus, di mana hari ini khususnya kami pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan-Mu ini, kami menyadari keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami di hadapan-Mu. Sebab itu Bapa, kuduskan dan layakkan kami agar kami layak melayani pelayanan-Mu ini, supaya setiap umat yang kami layani lewat perjamuan ini, mereka pun akan diberkati oleh Tuhan. Kami semua pun akan diberkati Tuhan. Sebab itu Bapa, berkati kami hamba-hamba-Mu, dan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang siap untuk menerima pelayanan perjamuan kudus-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam perjamuan kudus ini kami akan memakai roti dan anggur untuk dipakai dalam perjamuan kudus. Sebab itu kami berdoa buat roti dan anggur ini akan kami pakai. Bapa, berkatilah dan ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah yang sempurna, agar ketika kami makan dan minum, ada kuasa, ada mujizat boleh terjadi lewat perjamuan kudus-Mu ini. Sebab itu kami berdoa, diberkatilah roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan biar kiranya kuasa Tuhan memberkati, berubah dan menjadi tubuh dan darah-Mu, agar kuasa Tuhan boleh kami alami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Amat kuasa.
Pilunya, pilunya sungguh hebat. Pilunya, pilunya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Darahnya amat, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Mari saya jemput silakan Tuhan untuk berdiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seperti halnya di tangan kita bukan lagi roti dan anggur, tetapi adalah darah dan tubuh Kristus yang telah dipecahkan. Kita harus mengerti, memahami arti perjamuan ini, agar bukan kutuk yang kita alami, tetapi berkat yang kita alami. Angkat roti atau tubuh yang ada di tangan kita. Tubuh Yesus ini gunanya untuk kehidupan kita adalah setiap segala kebutuhan tubuh jasmani kita dengan sempurna dia telah selesaikan dengan kayu salib. Tidak ada mustahil. Apapun kekuatan tubuh jasmanimu, engkau tubuh yang sedang sakit, masalah pekerjaan, usaha, mata pencarian, apapun, jika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Sebab itu sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat jawab anggur yang merupakan darah Yesus. Hubungan darah Yesus dengan kehidupan kita adalah darah gunanya untuk menebus dosa. Segala dosa apapun yang kita lakukan, baik dosa-dosa perbuatan, dosa warisan, ada kutuk-kutuk dosa nenek moyang yang mengikat kehidupan kita, kita percaya datang kepada Yesus mengaku, maka oleh darahnya kita akan diampuni, ditebus dosa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kita percaya. Sebab itu sebelum kita minum, kita dengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang terakhir oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu kasih, hari ini ada pergumulan hidup. Apapun yang kau sedang minta sama Tuhan, mari angkat tanganmu. Kami hamba akan berdoa bagi saudara. Haleluya, 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 haleluya. Percaya dan percayakan hidupmu kepada Yesus, dan Dia akan bertindak dalam kehidupanmu. Dia akan bela kau. Dia akan nyatakan mujizat dalam kehidupanmu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan anak-anakmu yang mengangkat tangan di hadapanmu. Tanda mereka berserah, memohon belas kasihan-Mu, memohon mujizat-Mu, memohon pertolongan-Mu. Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, agar mereka mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memberikan ketabahan iman dalam persoalan dengan jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, agar yang sakit disembuh dalam nama Yesus, alami mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua yang sudah menerima firman Tuhan dan yang sudah menerima perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita mendengar persembahan kedua, kita pujian berbatas. Wah, dia Pak. Sebab Tuhan baik. Masuk ke dalam bersyukur. Dan juga terima kasih buat Bapak Pendeta Bedi Asa yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dari sesi 1 sampai sesi 2 sekarang. Salam dari kami untuk jemaat di Cikarang Baru, supaya diberkati Tuhan, terus bertambah jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sama-sama kita akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Sebab Tuhan baik, kawasannya kudus selama-lamanya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya masih setia.
di mana kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, di mana Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami buat dalam ibadah ini, kami yakin Tuhan perkenankan semuanya itu sehingga layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertamu dalam ibadah ini. Kami berdoa kepada Engkau, setiap umat-umat-Mu yang membutuhkan jawaban doa dalam setiap permohonan mereka hari ini, di mana kami berdoa menyerahkan baik Ibu Esther maupun Bapak Sinaga, di mana kondisi tubuh mereka yang sedang sakit. Kami berdoa Bapak, dimanapun kekasih-kekasih kami ini berada, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya mujizat. Kami berdoa biar tangan Tuhan yang menjamah memulihkan kondisi kesehatan daripada baik Ibu Esther maupun Bapak Sinaga di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat Tuhan terjadi atas kekasih-kekasih kami ini. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Bapak Nenggolan, di mana juga kesehatannya terganggu. Bapak, kami berdoa tubuh yang sedang sakit ini kami jamah, kami doa, dan kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa mujizat Tuhan, ada kuasa kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah buat keluarga Bapak Nenggolan yang ada. Bahkan pun kami berdoa buat kekasih kami Saudara Sandi, di mana program rencana untuk bekerja kembali dalam pelayaran yang ada, kemanapun arah nanti dia bekerja di dalam pelayaran. Doa kami sertai kekasih kami ini, jadikan dia menjadi alat-Mu yang heran di tangan-Mu, yang boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun nanti dia bekerja. Itu sebab kami berdoa pagari hidupnya menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Doa kami bersama buat hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini, yang Kau percayakan untuk menggembalakan umat-umat-Mu. Kami berdoa Bapa, biarlah kesehatan dan kekuatan Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu, agar dengan kesehatan yang Tuhan beri, baik sehat secara tubuh, sehat secara jiwa, maupun sehat secara roh, agar tubuh, jiwa, roh hamba-Mu terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati hamba-Mu agar supaya dalam pelayanan-Mu di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Engkau. Bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mereka senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, dan mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Itu sebab kami berdoa Tuhan memberkati akan seluruh jemaat Tuhan, baik yang datang beribadah maupun yang tidak datang beribadah. Tuhan juga melawat mereka semua. Terima kasih Bapa, sebagaimana Engkau sudah menyertai kami boleh tiba di tempat ini dan beribadah. Demikian pun sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Doa kami, Engkau menyertai semua perjalanan kami, agar boleh tiba di rumah dengan selamat, agar dimanapun kami berada senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kekasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan pulanglah serta bawalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
kita bersyukur kepada Tuhan hari ini pelayan GPDI Gria 50 Medland, di mana Tuhan sudah tolong kita diberkati walaupun banyak hal persoalan pemasaran kita dapat, tapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang siap, yang ajaib yang menyertai kita semua. Oleh sebab itu mari maju terus, nama Tuhan dipermuliakan kita semua. Haleluya.